Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang tantangan dan masa depan ilmu. Kemajuan ilmu dan teknologi yang awalnya bertujuan untuk mempermudah pekerjaan manusia, tetapi kenyataannya teknologi kini menimbulkan keresahan dan ketakutan baru bagi kehidupan manusia. Begitu juga kemajuan ilmu dan teknologi yang semula untuk memudahkan urusan manusia, namun ketika urusan itu semakin mudah, kemudian muncul kesepian dan keterasingan baru, yaitu lunturnya rasa solidaritas, kebersamaan, dan silaturahim. Contohnya penemuan televisi, komputer, handphone, dan masih banyak lagi, yang banyak mengakibatkan kita terlena dengan dunia layar yang kemudian kita jadikan teman setia. Bahkan banyak dari kita lebih memerhatikan layar dibandingkan pasangan atau anak sendiri. Bayangkan, hampir setiap bangun tidur, apa yang kita lihat pertama? Handphone, TV. Kemudian pergi kampus, kantor, atau tempat kerja, kita melihat layar lagi, bertukar chat mungkin, atau main game. Begitu juga ketika kita pulang dari aktivitas masing-masing, sampai di rumah, layar televisi, handphone, bahkan lebih banyak kita lihat juga. Akibatnya hubungan antara anggota keluarga renggang dan satu sama lain asik dengan layarnya masing-masing. Dan ini baru dalam rumah tangga sendiri, belum dengan keluarga dan tetangga-tetangga yang lain. Teknologi yang sedang melanda kehidupan kita sekarang ini ibarat orang yang betah tinggal di samping kandang ayam radi. Saking asiknya, dia tidak sadar bahwa teknologi layar membuat dia terpinggirkan dari sebuah kebutuhan yang mendasar. Jadi dia hanya berimajinasi sesuai dengan apa yang ditayangkan dari layar yang dia lihat. Apalagi untuk anak-anak yang belum mampu membedakan antara yang nyata dan yang berisi hipotesa. Anak sekolah dasar dan menengah dan bahkan yang lebih di bawah mereka akan meniru apa yang mereka tonton dan mungkin tidak segan-segan berbuat sadis. Sehingga berakibat fatal bagi fisik dan bahkan ada tragedi yang sampai meninggal. Pada ilmu bioteknologi, perkembangan yang dicapai sudah sangat maju, seperti rekayasa genetika dan teknologi cloning. Yang mana ini menandakan kemajuan yang begitu dahsyat sehingga mengkhawatirkan semua kalangan. Karena kalau akibatnya tidak dapat dikendalikan, maka akan terjadi suatu bencana besar bagi kehidupan manusia. Contohnya rekayasa genetika yang dulunya diharapkan untuk mengobati penyakit keturunan seperti diabetes, sekarang rekayasa tidak hanya untuk tujuan pengobatan, tetapi juga untuk menciptakan manusia-manusia baru yang sama sekali berbeda baik dari segi postur fisik maupun sifat-sifatnya. Krisis kemanusiaan tidak saja terjadi akibat teknologi maju, tetapi juga akibat dari kecenderungan, ideologi, dan gagasan yang tidak utuh. Contohnya, ide dan gerakan emansipasi yang disuarakan oleh penggerak feminisme, di mana mereka mendorong agar wanita diberi kesempatan yang sama di area publik dengan laki-laki. Dan ternyata kesempatan ini kemudian dimanfaatkan oleh perusahaan padat karya dengan merekrut pekerja perempuan lebih banyak dibanding pekerja laki-laki. Perusahaan lebih banyak merekrut pekerja perempuan dengan beberapa pertimbangan. Karena perempuan mungkin lebih rapi, lebih rendah gajinya, lebih mudah juga buat diatur dan tidak merepotkan perusahaan. Umat manusia sekarang amat tergantung dan dimanjakan oleh teknologi. Ketergantungan yang terus-menerus menjadikan umat manusia terlena dari eksistensi dirinya yang sebenarnya bebas dan kreatif, yang kemudian tidak sadar telah dipenjara oleh teknologi itu sendiri, sehingga tidak lagi kreatif dan reflektif. Jika kita tidak mau kehilangan eksistensi kemanusiaan dan terhindar dari krisis kemanusiaan ini, maka kita harus berjuang untuk membebaskan diri dari belenggu teknologi dan kembali pada eksistensi awal, yaitu manusia yang kreatif dan dinamis. Agama dan ilmu dalam beberapa hal berbeda, namun pada sisi tertentu mereka memiliki kesamaan, di mana agama lebih mengedepankan moralitas dan menjaga tradisi yang sudah mapan atau ritual, kemudian cenderung eksklusif dan subjektif. Sementara ilmu selalu mencari yang baru, tidak terlalu terikat dengan etika, progresif, dan bersifat inklusif juga objektif. Walaupun agama dan ilmu berbeda, keduanya memiliki persamaan, yaitu bertujuan memberi ketenangan dan kemudahan bagi manusia. Agama memberikan ketenangan dari segi batin karena ada janji kehidupan setelah mati, sedangkan ilmu memberi ketenangan dan sekaligus kemudahan bagi kehidupan di dunia. Agama mendorong umatnya untuk menuntut ilmu.
Hampir semua kitab suci menganjurkan umatnya untuk mencari ilmu sebanyak mungkin. Karakteristik agama dan ilmu tidak selalu harus dilihat dalam konteks yang berseberangan, tapi juga perlu kita pikirkan bagaimana keduanya ini bersinergi dalam membantu kehidupan manusia menjadi yang lebih layak. Di sisi lain, manusia semakin tergantung pada teknologi seperti teknologi informasi, sehingga tidak lagi mampu membedakan antara yang benar-benar nyata dan hasil rekayasa. Jika teknologi dijadikan tujuan dan cita-cita, maka pada saatnya peradaban teknologi akhirnya berubah menjadi kekuasaan yang membelenggu manusia sendiri. Nicholas Berdiev dalam bukunya The Destiny of Man mengatakan bahwa kemajuan teknik bukan hanya membuktikan kekuatan serta daya manusia untuk menguasai alam, tidak hanya membebaskan manusia tetapi juga memperlemah serta memperbudak manusia sendiri. Kemajuan itu memekanisasikan manusia dan menimbulkan gambaran serta persamaan manusia dengan mesin. Jadi jelas bahwa di satu sisi teknologi menjadi penjara bagi manusia, namun pada sisi lain teknologi juga dipenjara oleh kepentingan manusia. Dalam perekayasaan genetik, ada upaya pemisahan kepingan genetik dari DNA atau deoxyribonucleic acid dan mereka mengombinasikannya lagi dengan yang lain dan ini dapat mengubah instruksi yang menguasai sel hidup. Maka dengan menempatkan molekul DNA dari tubuh ke dalam bakteri dapat diproduksikan secara alamiah zat-zat untuk menanggulangi berbagai penyakit, seperti produksi insulin untuk diabetes dan interferon yang kemungkinan dapat memerangi kanker. Masalah perekayasaan genetik atau genetic engineering ini sebenarnya bersifat multikompleks, yang untuk beberapa isu dan di berbagai tempat di dunia masih diperdebatkan beberapa orang. Namun dari perpaduan antara biologi dan teknologi itu makin membuka wilayah baru bioteknologi sebenarnya. Karena bioteknologi disebut sebagai salah satu frontier area of science yang konsep-konsep barunya di bidang perekayasaan genetik dan bidang-bidang lain yang masih bersangkutan dapat menghasilkan produk dan proses yang relevan juga bernilai tinggi untuk pertanian, kesehatan, dan perindustrian. Ahli etika Katolik Dorfinger mengakui akan sulit menarik garis batasnya. Gereja Katolik berpendapat bahwa pada dasarnya mereka menganggap absah penggunaan genetika untuk penyembuhan penyakit atau memperbaiki jenis yang cacat. Akan tetapi garis batas antara eugenika positif dan negatif masih terus diperdebatkan dan akan selalu ada keraguannya. Sinergi agama dan ilmu dalam konteks ini dapat dilakukan demi terwujudnya keseimbangan peradaban manusia. Karena kalau masing-masing pihak masih tetap mempertahankan ego, maka masa depan umat manusia tidak dapat diramalkan bahkan. Maka masa depan umat manusia tidak dapat diramalkan. Bahkan akibatnya jauh lebih dahsyat daripada kehancuran Perang Dunia II. Einstein sendiri tidak mengkhawatirkan Perang Dunia IV, tetapi yang amat ia khawatirkan adalah Perang Dunia III, karena pada Perang Dunia III inilah kehancuran total umat manusia dan mereka akan kembali memulai peradaban dari awal lagi. Disinilah ilmu dan teknologi tidak harus dilihat dari aspek yang sempit, tetapi harus dilihat dari tujuan jangka panjang dan untuk kepentingan kehidupan yang lebih lama. Kalau visi ini yang diyakini oleh para ilmuwan dan agamawan, maka harapan kehidupan ke depannya akan lebih cerah dan semakin sentosa. Tentu saja pemikiran-pemikiran seperti ini perlu dukungan dari berbagai pihak untuk terwujudnya masa depan yang cerah dan harmonis. Sekian untuk video pembahasan tentang tantangan masa depan dan ilmu. Semoga